Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zainia, NPM 2202080075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan sosial masyarakat multikultural Nagari Pematang Panjang yang tepatnya di Kabupaten Sejunjung. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai peta wilayah Nagari Pematang Panjang. Nah, dapat sama-sama kita lihat di Pematang Panjang ini memiliki banyak sawah dan juga perkebunan. Nah, sawah dan perkebunan inilah yang dijadikan masyarakat sebagai tempat mata pencariannya. Negeri Pematang Panjang memiliki luas 20,16 km persegi atau 2,70% dari luas wilayah Kecamatan Sejunjung. Nah, di Nagari Pematang Panjang ini memiliki 11 jorong. Di setiap jorongnya memiliki PAUD dan terdapat 5 TK di nagari tersebut, 5 SD, 1 SMP, dan 1 pondok pesantren. Nah, selanjutnya jumlah masyarakat Nagari Pematang Panjang yaitu kurang lebih 2.000 kepala keluarga, yang diantaranya 3.299 orang laki-laki dan 3.234 orang perempuan, yang diantaranya 5% bayi atau balita, 10% anak-anak, 25% remaja, 40% dewasa, dan 20% lansia. 20% lansia. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan di Negari Pematang Panjang yaitu bahasa Minangkabau. Nah, di Negari Pematang Panjang memiliki 4 suku, yaitu suku Melayu, Peliang, Caniago, dan Patopang. Nah, di suku itu juga memiliki banyaknya di setiap suku tersebut ada rumah gadangnya, dan di setiap suku juga memiliki banyak cabang, yaitu misalnya ada Melayu Iliu, Melayu Tangah, Melayu Kobau, dan ada juga Petopang Use, Petopang Palokoto, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya organisasi. Organisasi di Nagari Pematang Panjang yaitu ada Pemuda Nagari. Pemuda Nagari ini berisikan seluruh pemuda dan pemudi Nagari Pematang Panjang yang berfungsi sebagai menggerakkan seluruh anak-anak pemuda-pemudi Pematang Panjang dalam hal seperti olahraga atau hal-hal lainnya. Nah, selain di Nagari, pemuda-pemudi ini juga organisasi pemuda-pemudi ini juga ada di setiap jorongnya. Nah, organisasi setiap jorong ini pemuda-pemudinya berjalan memiliki kegiatan setiap hari seperti olahraga main voli, dan setiap 17 Agustus pemuda-pemudi di Jorong memiliki kegiatan seperti makan kerupuk, kegiatan tarik tambang, lempar kaleng, dan lain sebagainya. Nah, dan di 17 Agustus itu juga pemuda-pemudi Nagari juga mengadakan perlombaan olahraga antar jorong. Ada perlombaan main voli, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Ikatan Mahasiswa Pematang Panjang. Ikatan Mahasiswa Pematang Panjang ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa di Pematang Panjang dan di universitas manapun. Nah, organisasi ini juga selalu bergerak seperti pada tahun kemarin mengadakan acara gerak jalan, acara pawai. Nah, selanjutnya ada kelompok tani. Kelompok tani ini yaitu sekelompok para petani yang menjalankan sekelompok petani yang mengembangkan sebuah wilayah yang ditanami beberapa seperti sayuran, tumbuh-tumbuhan yang dapat dijual belikan. Nah, selanjutnya ada kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan ini tidak jauh beda dengan kelompok tani, tetapi bedanya kelompok tani hutan ini seperti berjalan saat sekarang ini, kelompok petaninya yaitu membuat madu galo-galo yang dapat dimanfaatkan bagi kesehatan kita. Nah, selain itu, madunya juga bisa dijual belikan di luar daerah Nagari Pematang Panjang ataupun di luar daerah Sejunjung.
Nah, madu ini dapat bermanfaat bagi kesehatan kita, mulai dari bayi hingga lansia. Nah, selanjutnya ada organisasi Kaliber dan Matador. Organisasi ini berisikan bapak-bapak dan juga pemuda yang hobi di bagian menembak. Nah, Kaliber dan Matador ini fungsinya yaitu menghapus hama-hama yang mengganggu tanaman para petani seperti monyet, tupai, dan lain sebagainya. Oh iya, dan juga termasuk babi hutan. Nah, selanjutnya ada agama. Agama di negari Pematang Panjang ini semuanya beragama Islam. Di Pematang Panjang terdapat 3 masjid dan 23 musola. Nah, selain dijadikan tempat sholat, musola juga dijadikan sebagai tempat belajar ngaji bagi anak-anak. Dan di Pematang Panjang memiliki sistem, yaitu sistem wajib ke surau minimal sampai SMP. Nah, sistem ini berlaku di sekolah SD dan juga SMP. Nah, jika anak tersebut tidak ke surau, maka nilai agama di sekolahnya murah atau tidak lulus nilai agama. Nah, selanjutnya ada warisan atau kesenian. Warisan atau kesenian yang masih aktif dan berjalan di Nagari Pematang Panjang yaitu ada randai. Terdapat 3 jorong yang masih menjalankan randai ini. Nah, selanjutnya ada selawek dulang. Selawek dulang ini selalu digunakan sebagai seperti pada acara-acara malam bainai di tempat orang Kadapu. Nah, ada saluang dan juga ada tari piring. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Nah, pengetahuan yang ada di Pematang Panjang yaitu seperti ada tanda-tanda. Nah, yaitu antaranya kalau ada bunyi burung hantu, tandanya akan ada ya orang yang meninggal dunia. Nah, jika mau musim ke sawah, perwakilan dari kepala nagari akan membunyikan canang sekeliling nagari. Nah, jika canang ini dibunyikan, berarti para masyarakat sudah bisa mulai ke sawah lagi. Nah, di Pematang Panjang tidak boleh ke sawah duluan atau terakhir-terakhir, harus serentak agar hama-hama yang ada di nagari tersebut juga terhapuskan. Nah, selanjutnya jika ada kupu-kupu besar masuk dalam rumah akan ada hal yang akan terjadi. Nah, selain itu pengetahuan di negari Pematang Panjang ini juga sudah maju. Nah, seperti acara perlombaan kader ibu-ibu kader, perlombaan tahfiz dan perlombaan anak-anak lainnya sudah mencapai tingkat nasional ataupun provinsi. Nah, di negari ini terdapat 11 PAUD, 5 TK, 5 SD dan 1 SMP, dan 1 pondok pesantren. Nah, anak-anak di negari Pematang Panjang ini ada beberapa persen tingkat sekolahnya. 5% anak bersekolah PAUD, 5% TK, 30% sudah SD, 30% sudah SMP, dan 25% sudah SMA, dan hanya 15% yang mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu di bangku perkuliahan. Nah, kebanyakan anak-anak di negari Pematang Panjang ini tamat SMA atau SMK mereka sudah memilih menikah atau pergi merantau keluar kota atau keluar negeri. Nah, selanjutnya ada mata pencarian. Mata pencarian di negari Pematang Panjang yaitu petani dan pekebun. 80%-nya yaitu petani dan pekebun. Nah, pada musim hujan, masyarakat bisa memanfaatkan sawah sebagai mata pencariannya. Dan pada musim kemarau, masyarakat dapat memanfaatkan kebun karet sebagai mata pencariannya. Nah, kemana 20%-nya lagi? Nah, 20% mata pencarian di negari Pematang Panjang yaitu ada yang di perkantoran sebagai PNS, guru honor, dan lain sebagainya. Oh, dan juga ada yang berdagang ke pasar-pasar atau di ruko-ruko. Nah, selanjutnya ada teknologi. Teknologi yang digunakan di negari Pematang Panjang yaitu ada handphone untuk komunikasi dan juga komputer untuk belajar.
Nah, tidak kalah bedanya dengan sekolah-sekolah yang di luar, di kota-kota, sekolah di negari pematang panjang juga sudah melakukan, sudah menggunakan komputer untuk belajar, agar, mahasiswanya, tidak cepat bosan saat belajar. Nah, selain itu, untuk para petani, eee, sekarang masyarakat sudah memanfaatkan mesin seperti untuk untuk ke sawah, untuk ke sawah yaitu ada mesin bajak yang awalnya untuk mendatarkan sawah. Nah, di saat, masyarakat sudah mau panen dan memanen padinya, masyarakat bisa memanfaatkan, mesin eee, panen padi. Nah, mesin panen padi ini sudah, 5 tahun belakang dan sampai sekarang digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat tidak perlu lagi menggunakan, tidak perlu lagi dengan tenaga untuk memanen padi-padinya, tinggal tunggu dan padi kita selesai dipanen menggunakan mesin. Nah, selain itu untuk, membersihkan kebun atau perkarangan rumah, masyarakat juga sudah memanfaatkan mesin, potong rumput. Nah, selain itu masih banyak mesin-mesin yang sudah digunakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan masyarakat. Nah, teknologi di negara ini juga, cukup sudah, maju juga. Nah, sebelum saya lanjut, pada mata pencarian tadi ada beberapa, kendala yang dihadapi oleh masyarakat di saat, bertani maupun berkebun. Nah, dan di saat, ke sawah, ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam, ke sawahnya, yaitu benih padi yang didapatkan tidak tumbuh semuanya. Kurangnya kesadaran dan minat petani dalam menggunakan benih padi berlabel. Petani mengusahakan pertaniannya secara tradisional dan beranggapan hasil pertanian sebelumnya bagus sehingga menggunakannya sebagai benih di pertanian selanjutnya. Nah, selanjutnya eh, ke permasalahan di perkebunan seperti, eh, banyaknya hama monyet, babi, dan juga tupai. Nah, di bagian teknologi ini masyarakat, sudah menggunakan mesin untuk ke sawah ini, mmm, persentasenya yang sudah menggunakan mesin ada sekitar 80% masyarakat sudah menggunakan mesin untuk, memanen padi-padinya, dan 20% masih menggunakan tenaga. Nah, hanya inilah, yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.